Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Miko dan Bu Desi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir kami pada mata kuliah Hukum Internasional kelas B. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul terkait pandangan hukum internasional pada peran militer dan pemerintah Myanmar dalam kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Muslim Rohingya. Selanjutnya, di sini ada daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jihan Putri dengan EPM 146. Yang kedua ada Diva Sayana dengan EPM 94. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Michael Samudra dengan EPM 015. Dan yang terakhir ada Ratu Jenita dengan EPM 157. Nah, jadi latar belakang dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar ini dikarenakan tidak adanya pengakuan oleh pemerintah Myanmar yang menganut etnis Rakhine yang beragama Hindu terhadap etnis Rohingya yang menganut agama Muslim. Hal tersebut juga termaktub dalam Pasal 3 Burma Citizen Law tahun 1982 yang menyatakan bahwa Rohingya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bangladesh. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada tanggal 21 Februari tahun 1992. Nah, oleh karena hal tersebut, etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar sebagai etnis Rakhine. Kebebasan etnis Rohingya sendiri menjadi semakin terbatas akibat dari adanya ketidak diakuinya etnis Rohingya ini. Selain itu, mereka juga seringkali diperas harta bendanya dan juga diusir dari tempat tinggal mereka. Tak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan secara fisik, seperti pemerkosaan hingga sampai pada pembunuhan. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak masyarakat etnis Rohingya yang melarikan diri dan mengungsi untuk mencari keamanan diri ke negara-negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, dan Australia. Nah, dari latar belakang tersebut, maka di sini kelompok kami mengambil dua rumusan masalah. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana militer dan pemerintah Myanmar terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana respon serta pandangan hukum internasional terkait pelanggaran HAM di Rohingya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke dalam analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Pertama, yaitu peran militer Myanmar dalam kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Rohingya. Militer Myanmar telah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan kepada etnis Muslim Rohingya. Salah satu bukti dari kejahatan tersebut yaitu pada kampanye militer tahun 2017, di mana diawali dengan penyerangan yang dilakukan oleh militan Rohingya yang menyerang beberapa pos polisi Myanmar. Kemudian tindakan tersebut dibalas secara brutal oleh militer Myanmar dengan membakar desa-desa, kemudian membunuh warga-warga sipil, hingga melakukan pelecehan terhadap perempuan dan anak perempuan. Akibatnya, terdapat ribuan rumah yang hancur, ratusan orang yang meninggal dunia, hingga ratusan ribu warga Rohingya yang uh, mengungsi ke Bangladesh. Dan PBB memandang hal itu sebagai upaya ethnic cleansing. Luasnya cakupan kehancuran serta besarnya jumlah korban jiwa dalam hal ini cukup menjadi bukti bahwasanya pasukan militer Myanmar telah melakukan penyerangan secara luas terhadap masyarakat Rohingya. Selain itu, menurut laporan dari Human Rights Watch, sejak kudeta pada Februari tahun 2021, pasukan militer Myanmar ini telah bunuh lebih dari 1.500 orang, serta terdapat 11.000 aktivis, jurnalis, kemudian politisi dan lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang. Peran militer Myanmar dalam konflik ini telah menciptakan situasi kemanusiaan yang serius dan memprihatinkan hingga melahirkan kekhawatiran dunia internasional dan menyoroti pentingnya penyelesaian damai serta keadilan bagi para korban kejahatan. Baik, selanjutnya masuk
ke dalam penolakan tanggung jawab dan keterlibatan pemerintah Myanmar. Etnis Muslim Rohingya telah menjadi sasaran empuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar. Selain itu, dalam hal ini para pemerintah Myanmar juga terlibat, di mana pemerintah Myanmar telah membiarkan masyarakat Rohingya ini tidak diberikan kewarganegaraan, akses terhadap pelayanan dasar, kebebasan bergerak, menjadi sasaran dalam penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang, hingga uh, pembunuhan di luar proses hukum yang berlaku. Pemerintah Myanmar bahkan gagal dalam meminta pertanggungjawaban pasukan militernya atas kekejaman terhadap etnis Rohingya. Meskipun telah banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan dari pemerintah Myanmar atas pelanggaran HAM ini, pemerintah Myanmar tetap menolak mengakui hal tersebut. Dan bahkan pemerintah Myanmar juga menolak berbagai kerjasama penyelidikan internasional. Selain itu, pemerintah Myanmar juga membatasi akses ke dalam wilayah konflik, sehingga membuat organisasi internasional atau badan bantuan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Rohingya. Dan hal tersebut semakin perburuk kondisi krisis kemanusiaan serta penderitaan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar juga justru malah menyalahkan warga Rohingya karena menuduh para etnis Rohingya ini sebagai teroris, dan para pemerintah Rohingya juga menyatakan bahwasanya operasi militer yang dilakukan itu merupakan sebuah respon terhadap serangan dari kelompok militan Rohingya. Penolakan yang dilakukan Myanmar atas tanggung jawabnya dan ini mengindikasikan keengganan pemerintah Myanmar dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Penolakan pemerintah Myanmar tersebut memungkinkan para pelaku tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya bertindak tanpa mendapatkan hukuman, yang mana hal tersebut melanggengkan siklus kekerasan dan pelecehan terhadap etnis Rohingya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah respon internasional terkait kejahatan yang terjadi di Myanmar. Semenjak Myanmar merealisasikan kebijakan urbanisasi yang merupakan negara tidak mengakui agama lain selain agama Buddha, sehingga menyebabkan adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap agama atau etnis lain agama Buddha. Contohnya seperti etnis Rohingya. Sehingga menyebabkan banyak dari mereka meminta perlindungan dengan cara berkunjung ke negara lain seperti Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah yang tidak dapat memenuhi kehendak rakyatnya dan juga ketidaktahuan pada pemahaman sejarah, sehingga membuat Myanmar dikritik sebagai salah satu kepemerintahan yang lemah karena pemahaman nasionalisme mereka yang berdasar pada etis tertentu yang mengakibatkan ketidakstabilan politik. Apa yang terjadi di Myanmar tentunya mengundang respon dari dunia internasional karena diskriminasi dan kekerasan yang menimpa etnis Rohingya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan mengakibatkan isu keamanan dan politik yang sulit untuk mendapatkan solusi. Tak sedikit negara anggota PBB yang membuka jalan untuk masalah ini dibahas pada agenda forum PBB. Namun tak sedikit juga laporan ini terbatas karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan politik, sehingga menyebabkan Myanmar diberi sanksi internasional berupa pembatasan perdagangan, pembekuan aset, bantuan kemanusiaan juga diberikan kepada korban yang terdampak pada peristiwa pelanggaran HAM ini. Adapun bantuan berupa makanan, air bersih, dan layanan medis tak hanya pada forum PBB, sebelumnya masalah ini juga diangkat pada forum ASEAN. Protes juga datang dari salah satu negara di Afrika, yaitu Gambia, yang menolak adanya genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga membuat Gambia mengambil langkah dengan mengajukan kasus ini pada ICJ, yaitu International Court of Justice. Selanjutnya yaitu pandangan hukum internasional terkait pelanggaran HAM di Rohingya. Yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah suatu kejahatan genosida yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, perlu diadakannya perlindungan hukum kepada etnis Rohingya sehingga jalan keluar dari permasalahan ini. Permasalahan ini memberikan dampak pada negara lain. Pasalnya etnis Rohingya berani melewati perbatasan hanya untuk mencari perlindungan. Jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini telah banyak ditempuh dengan cara damai. Namun jika cara damai tidak dapat dilakukan, maka dunia internasional dapat melakukan intervensi kemanusiaan.
Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah dengan tidak memberikan identitas kewarganegaraan pada etnis Rohingya. Jelas melanggar hukum. Pasalnya etnis ini telah bertempat tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Tak hanya itu, pemerintah Myanmar juga tidak segera mengurusi konflik yang terjadi antar suku, yaitu Rakhine dan Rohingya. Tentunya kekerasan ini mengganggu perdamaian dunia, sehingga ada upaya yang harus dilakukan untuk menghentikan genosida, yaitu dengan cara bantuan dan intervensi kemanusiaan. Dan jika kedua cara tidak dapat dilakukan dengan efisien, maka perlu diadakannya tekanan diplomasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar secara terang-terangan terbukti melanggar hukum internasional. Mengenai status hukum yang berdasarkan pada undang-undang tentang keimigrasian dan juga kewarganegaraan, beserta dengan upaya untuk memberikan perlakuan tidak merdeka pada etnis ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi perbedaan setiap suku, ras, agama, dan budaya menunjukkan bagaimana realitas sosial di banyak masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan antar komunitas yang berbeda, seluruh lapisan masyarakat harus menunjukkan toleransi yang tinggi. Ketidakpedulian ini menyebabkan diskriminasi, pemerasan, pengusiran, dan kekerasan terhadap warga Rohingya. Ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sebagai akibat dari kekerasan militer Myanmar terhadap mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa tindakan ini sebagai pembersihan etnis karena pemerintah Myanmar gagal menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Orang-orang Rohingya masih menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, pelaku tetap dapat bertindak tanpa dihukum. Kekerasan dan diskriminasi ini terhadap kelompok etnis dan agama lain telah muncul sebagai akibat dari kebijakan urbanisasi Myanmar yang hanya mengakui agama. Dan kemudian yang terakhir ada saran. Jadi kejahatan manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia internasional. Kemudian peran-peran komunitas internasional juga diperlukan seperti harus memberikan tekanan pada pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan pada para pengungsi Rohingya. Kemudian peran masyarakat juga sangat-sangat penting dalam kasus ini karena dapat membantu memberikan dukungan melalui donasi dan akses sosial untuk membantu para masyarakat Rohingya yang membutuhkan. Namun kembali lagi dengan melihat situasi dan perkembangan yang telah terjadi, hal yang telah disebutkan mungkin tidak mudah untuk direalisasikan oleh pemerintah. Maka dari itu, eh, kita sebagai masyarakat yang bisa membantu, membantu yang bisa dibantu. Sekian, sekian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.